Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Reksa Utama. Saya dari Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan membuat video tentang tugas dari Teknologi Rekayasa Otomotif, yaitu dari Pak Fuad Indah Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu adalah dengan judul pendekatan sistematis dalam diagnosa malfungsi alat berat dan implementasi solusi efektif. Lalu ada apa sih itu pentingnya alat berat? Yaitu ada alat berat adalah sistem kunci dalam industri konstruksi dan pertambangan. Nah, ini juga bisa malfungsi atau kerusakan. Nah, itu juga bisa menghambat produktivitas, meningkatnya biaya, dan pendekatan sistematis diperlukan agar diagnosa dan perbaikan efektif. Lalu elektronik yang mengatur fungsi operasional. Dan yang ketiga yaitu ada teori dasar. Sampai teori dasar. Baik, selanjutnya itu ada teori dasar alat berat. Nah, alat berat adalah mesin yang dirancang untuk melakukan pekerjaan berat seperti penggalian, pemindahan material, dan konstruksi. Lalu ada komponen utama alat berat meliputi mesin penggerak, sistem hidrolik, rangka, dan sistem kontrol elektronik yang mengatur fungsi operasional. Nah, yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah diagnosa yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada inspeksi visual, yang kedua ada pengujian teknis, yang ketiga analisis fishbone diagram, yang keempat ada evaluasi FMEA atau failure mode and effect analysis, yang kelima yaitu yang terakhir ada diagnostik sistem bakar atau certainty factory. Lanjut yaitu ada analisis kasus. Nah, analisis kasus di sini saya mengambil contoh yaitu sebuah unit ekskavator yang mengalami gejala utama yaitu pompa hidrolik yang mengalami kebocoran dan terdengar suara mengerung atau berdecit pada pompa hidrolik. Gejala ini menunjukkan adanya masalah serius pada sistem hidrolik atau komponen terkait. Lanjut. Nah, di sini ada penyebab kerusakan yang pertama yaitu adalah kerusakan pada sistem hidrolik. Nah, pompa hidrolik yang macet atau tekanan yang tidak memadai dapat menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi. Lalu yang ketiga ada komponen internal yang aus atau rusak. Piston silinder atau bantalan yang aus dapat menghasilkan suara ketukan atau desisan. Kebocoran pada sistem hidrolik. Kebocoran fluida hidrolik dapat menyebabkan suara desisan saat tekanan tidak dapat dipertahankan. Nah, yang terakhir adalah kontaminasi dalam sistem. Masuknya partikel asing ke dalam sistem hidrolik dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan menghasilkan suara abnormal. Lalu selanjutnya itu adalah langkah-langkah perbaikan pompa hidrolik. Nah, yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, itu dengan cek gejala, tekanan rendah, bocor, suara tidak normal atau bersiap. Nah, yang kedua ada persiapan, matikan sistem, buang tekanan, siapkan alat. Atau yang ketiga yaitu pembongkaran, lepas pompa dari sistem dan bongkar komponen. Yang keempat ada pemeriksaan komponen, cek keausan, retakan, dan kondisi seal bearing. Penggantian komponen, perakitan dan pembersihan, dan tujuh pengujian. Yang ke-8 adalah dokumentasi dan pemeliharaan. Berikut adalah langkah-langkah perbaikan pompa hidrolik. Lalu selanjutnya ada prosedur pengujian pasca perbaikan. Nah, yang pertama itu ada pengujian tekanan dan aliran. Setelah perbaikan, dilakukan pengujian tekanan dan aliran menggunakan pressure gauge dan flow meter untuk memastikan tekanan dan aliran fluida berada dalam batas operasional dan yang ditentukan. Yang kedua ada pengujian fungsional, mencakup fungsi ekskavator termasuk penggerakan boom, arm, dan bucket diuji untuk memastikan sistem hidrolik beroperasi dengan baik. Yang ketiga yaitu pengujian suara dan getaran. Nah, didengarkan suara mesin, diperhatikan getaran untuk memastikan tidak ada suara atau getaran abnormal yang menandakan masalah. Nah, yang terakhir yaitu ada pengujian kebocoran. Seluruh sistem diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran fluida setelah perbaikan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil analisis tadi yaitu ekskavator mengalami pompa hidrolik macet dan suara abnormal. Yang pertama, kausan komponen dan kontaminasi fluida. Diagnosa dilakukan dengan pemeriksaan visual alat ukur atau pressure gauge dan flow meter serta analisis fishbone, FMEA, dan
continuity factor. Tindakan perbaikan, ganti komponen rusak, bersihkan sistem dan ganti oli hidrolik. Hasil sistem normal, eskavator kembali beroperasi tanpa kendala. Nah, untuk rekomendasi atau saran yang saya berikan yaitu yang pertama adalah melakukan peliharaan rutin dan pada sistem hidrolik, melakukan pemeriksaan kondisi setiap komponen secara teratur, membersihkan, pelatihan kepada operator, memberikan pelatihan kepada operator mengenai penggunaan alat berat yang tepat, memastikan penggunaan komponen dengan kualitas yang baik, dan yang kelima yaitu menerapkan prosedur pemanasan sebelum perawatan digunakan. Baik, untuk terima kasih tadi presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Baik, izin bertanya, menurut Anda, mengapa sering terjadi kegagalan diagnosa saat mengalami kerusakan alat berat di lapangan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Yang pertama itu ada kurangnya data atau informasi pendukung. Nah, itu kan sering kali terdapat teknisi yang tidak punya catatan lengkap tentang riwayat pemakaian, perawatan atau kerusakan sebelumnya, sehingga diagnosa jadi menebak-nebak. Lalu yang kedua yaitu ada waktu yang terbatas atau tekanan proyek. Di lapangan sering ada tekanan untuk segera memperbaiki alat agar proyek tidak terlambat. Akibatnya teknisi itu kadang-kadang melewatkan langkah-langkah pemeriksaan yang penting. Lalu yang ketiga yaitu ada kurangnya pelatihan atau pemahaman teknis. Nah, itu tidak semua ya. Teknisi punya pemahaman yang sama tentang sistem atau komponen alat berat tertentu. Lalu yang keempat yaitu peralatan diagnosa tidak memadai. Itu kadang teknisi tidak punya alat ukur atau software pendukung. Dan yang terakhir yaitu adalah salah interpretasi. Gejala-gejala malfungsi pada satu komponen bisa mirip dengan masalah lain, sehingga tanpa pendekatan sistematis, teknisi bisa salah mendiagnosa sumber kerusakan. Baik, itu saja. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.